Daeng Ratu. Siap Bu. Nah ini juga Bu, kita bicara sistem informasi data pemilih. Nah ini kan supaya mudah juga dikontrol masyarakat, kita bisa mengakses apakah dia masih ada sebagai sebetulnya secara keilmuan dan secara rahasia negara nggak boleh itu data dibuka semua itu. Di Australia itu hanya boleh satu halaman, satu lembar di mana namamu ada. Iya, itu saja. Jadi nggak boleh gelondongan diberikan kepada partai, nggak boleh. Itu kan data rahasia. Makanya sekarang dia ditengarai database kita, data penduduk kita sudah pindah ke Washington atau ke Beijing, wallahu alam. Kita dulu nggak boleh partai punya ini. Anda bisa buka di TPS. Nah di TPS ada, ya nggak? Data TPS. Ada. Tapi kalau Anda dikasih gelondongan, enak sekali. Bahasa saya dulu, kenapa saya tidak mau? Karena ini adalah rahasia negara. KPU sih selalu ngasih Bu, ada tanda kali-kalinya gitu di dikit berapa 5 dikit terakhir gitu. Ya tapi kan gelondongan kalian dikasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Husnul Maria Channel, selamat datang kembali di program yang khusus kita bicara tentang pemilu dan penyelenggaraannya. Nah, seperti biasa saya bersama dengan Ardana. Ibu Ardana ini Daeng Ardana kayak gitu ya. Sebenarnya bukan Daeng Ardana Bu, aku punya nama sendiri. Apa itu? Daeng Ratu. Oh, Daeng Ratu. Terima kasih Daeng Ratu. Apa artinya itu? Bu. Ya sebenarnya sama dengan kita menamakan nama Raden kayak gitu ya. Kalau Raden iya. Raden Ajeng kalau di Jawa gitu ya. Gini Bu, jadi itu melihat biasanya salah satu alasan memberikan nama itu karena mereka punya nenek yang sama atau buyut yang sama. Jadi kita berharap kami itu yang generasi ini itu meniru kebaikan yang Ratu. Kebetulan dari Ratu itu saya punya saudara adik dari kakek. Ya, adik dari kakek dan itu nenek. Jadi nenek saudara dengan kakek saya itu namanya Puan Ratu, itu dipanggil. Jadi mudah-mudahan kamu jadi kayak nenek itu. Mudah-mudahan amin ya. Kebaikannya seperti neneknya dalam konteks itu. Tapi luar biasa. Daeng Ratu ini selain dosen juga anggota Bawaslu, tapi juga dulu mahasiswa saya kayak gitu ya, kan. Jadi alhamdulillah para mahasiswa saya yang sudah jadi pemimpin-pemimpin di Indonesia ini. Insya Allah saya doakan terus juga. Jadi mengikuti apa yang waktu itu kita diskusikan di kelas-kelas kayak gitu ya. Jadi insya Allah demi kebaikan bangsa dan negara, juga di dalam konteks kita mengimplementasikan ajaran-ajaran agama kita juga. Jadi menjadi Bawaslu, menjadi KPU dulu itu juga bukan berarti kemudian nggak ada agamanya, ada. Anda jujur kayak gitu ya. Anda kalau bicara dapat dipercaya kayak gitu ya, amanah dan sebagainya, integritasnya itu penting sekali karena nanti kan dihisap satu demi satu. Surat suaranya atau hasil pemilunya dipindah-pindah nggak, suaranya rakyat kayak gitu kan. Ngawasinnya yang bener nggak gitu. Ngawasinnya bener nggak kalau di Bawaslu. Nah hari ini Ardana kita mau bicara tentang ini sangat menarik gitu ya. Yang selalu setiap 5 tahun jadi masalah apa Ardana? Setiap 5 tahun selalu menjadi isu. Selalu jadi isu dan selalu jadi isu. Bu, ini selalu saya bilang ini sepertinya tidak akan pernah dibereskan masalah daftar pemilih. Data pemilih. Tapi saya sepertinya harus berjalan ini pemirsa. Saya mau mengambil itu kartu pemilih. Oke.
Iya. Masih punya nggak? Saya ingat persis. Ya masih ada sih Bu, tapi saya nggak bawa. Saya bawa. Jadi saya mau jalan ini pemirsa. Siap. Gimana ini data pemilih? Bagaimana terakhir kasusnya yang Ardana fahami? Ya kalau sekarang sih kan kita selesai pemilu 2019, kemudian pilkada kemarin, ini kita lagi di jalan untuk pemutakhiran, kan? Jadi pemutakhiran data pemilih, karena kekosongan ini kita isi dengan kegiatan itu. Nah, tentunya kita bekerja untuk membenahi data itu, data pemilih itu, bersinergi dengan utamanya Dukcapil, kalau kami di tingkat kota, Dukcapil kota. Dan itu terus kita lihat apakah ada lagi warga yang masuk, warga yang pindah, kemudian yang sudah 17 tahun dan sudah ada yang paling penting. Apa tuh? Yang mati? Itu dia. Apalagi era pandemi. Kami di setiap ini rapat koordinasi dengan KPU tingkat Jaksel itu selalu mengingatkan dan kalau bisa mendatangkan petugas pemakaman dan pertamanan kalau di DKI Bu. Jadi menghadirkan mereka itu untuk mengupdate penduduk kita di Jakarta Selatan yang meninggal akibat COVID-19. Gitu. Jadi pemirsa, isu data pemilih itu selalu menjadi isu 5 tahunan yang memang tidak diselesaikan kayak tidak gitu diselesaikan. Gitu. Niat gak sih mau nyelesain? Nah, di situ saya akan bercerita pemirsa. Apa itu DPT? Jadi Daeng Ratu, dulu waktu saya masuk menjadi anggota KPU, ini untuk pemilu 2004 dulu ya, lesson learn pemilu 2004. Secara teori, kenapa data pemilih itu sangat-sangat penting? Karena data pemilih itu adalah sumber manipulasi penyelenggaraan pemilu. Jadi sumber manipulasi. Karena data pemilih itu bisa digelembungkan, bisa diciutkan. Digelembungkan akhirnya nanti manipulasi suaranya, diciutkan lawan politik misalnya oposisi, dihilangkan suaranya. Jadi tidak aneh dong Bu kalau di ujung di Mahkamah Konstitusi itu salah satunya itu masalah DPT itu kualitas pemilu. Dan pada saat dulu pertama kali di KPU di 2001 ya waktu itu, waktu saya tanya ada nggak kita punya data pemilih, itu semua kepala biro, kita punya data pemilih, mana? Saya mau di atas meja, mana? Nggak ada. Adanya kan di RT, kelurahan, desa dan sebagainya. Saya mau database pemilih, nggak ada. Ternyata negara Republik Indonesia juga nggak punya database penduduk. Let alone ngomongin pemilih, penduduk juga nggak ada. Waktu itu bicara, ya kan kita ada KTP. Oke, database-nya mana? Oke. Nggak ada. Jadi waktu itu ada 5 lembaga negara yang memiliki data penduduk. Pertama tentu saja Depdagri dong. Kan kita punya Dirjen Kependudukan. Jadi ada KTP. Betul. Tapi Daeng Ratu inget nggak? Kalau dulu itu banyak orang yang punya KTP-nya lebih dari 1. Iya. Saya mulai dulu. Kita mulai dari anggota KPU. Siapa yang di sini punya KTP cuma 1? Kalau cuma 1 waktu itu saya angkat karena saya memang punya cuma 1 KTP DKI. Persoalannya apa? Karena kan kita kalau mau beli tanah di satu desa yang di luar wilayah kita kan kemudian disuruh bikin KTP setempat. Akhirnya kita bikin KTP juga di situ. Dulu kan sering kali begitu. Sehingga ada seseorang punya 2 sampai 3 KTP gitu. 2 lah paling enggak, itu udah rata-rata itu banyak orang punya 2 KTP kan. Jadi itu dari Kementerian Dalam Negeri. Apakah punya database? Enggak. Jadi kalau ada dirjen waktu itu mengatakan kami database. Database-nya itu dari KPU. 8 Desember 2004 kita kasih database KPU dengan 12 variabel ke Menteri Dalam Negeri. Bu, BPS nggak punya? Nggak, ini baru tak ceritain. BPS itu nggak punya database dengan nama, tanggal lahir yang kayak gitu. Jadi BPS itu
tidak memiliki kewenangan, bukan nggak punya, tidak memiliki kewenangan untuk mengumpulkan nama, database nama, data itu. Jadi BPS itu cuma jumlah. Jadi statistik. Itu regulasinya. Nggak boleh dia ngeluarin nama di mana, nggak boleh. Yang punya nama dan sebagainya itu KTP itu Depdagri. Aja. Ya kan? Jadi BPS. Kemudian mana lagi yang punya? BKKBN. Masih ingat nggak BKKBN kan harus mencari target yang ikut absektor KB. Akhirnya mereka bikin. Tapi unitnya itu adalah ini apa namanya, orang ikut KB. Iya, pastinya. Jadi beda kan ininya. Kalau kita kan 17 tahun atau sudah menikah. Sudah menikah. Gitu ya. Terus siapa lagi kira-kira Ardana? Pemda. Iya. Tahu kenapa? Pemda itu maunya jumlah penduduknya banyak. Oh, oke. Ya, pastinya. Kenapa? Untuk subsidi DAU, DAK, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Yang salah satu hitungannya adalah jumlah penduduk. Kirain makanya terintegrasi dengan yang tadi. Enggak, dulu zamannya 2004 kayak gitu ya. Wilayah itu, Pemda-Pemda itu maunya banyak. Jadi saya waktu itu sempat tuh dengan Pemda Jaya Wijaya. Jadi Pemda Jaya Wijaya datang nih protes karena jumlah penduduknya kok sedikit. Ya, mintanya 250 ribuan lah. 255 ribuan jadi 250 ribuan. Terus saya tanya, "Baik, Pak. Persoalannya Kabupaten Puncak Jaya Wijaya itu sudah dipecah menjadi 5 kabupaten. Jumlah awal penduduk memang 255 ribu. Kalau dipecah jadi 5 dan Bapak masih tetap minta 250 ribu, terus yang 4 kabupaten itu penduduknya berapa? Satu, kan tadi 255, 1000. Jadi pemahaman seperti itu cepat. Pemda, DPRD DKI, protes ke KPU. Protes. Iya. Datanglah itu komisi berapa kayak gitu ya. Komisi A atau komisi apa yang datang? Saya lupa komisi berapa. Tapi datang. Karena hasil dari penghitungan KPU, DKI itu cuma punya penduduk kurang dari 9 juta. Kurang dari 9 juta, iya. Nah, kalau kurang dari 9 juta itu kursi DPRD-nya 75. Nggak 100. Jadi turun kan dari 100 nih. Berarti kan partai politik akan kena nih 25 siapa yang dibuang nih oleh KPU kayak gitu kan. Marahlah. Datanglah ke KPU, saya bilang, "Pak, menurut Bapak penduduk itu apa?" Menurut ilmu demografi, kebetulan saya itu pernah belajar ilmu demografi di Fakultas Ekonomi UI dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore selama 5 hari, selama 6 bulan tanpa libur kayak gitu ya. Ini orang yang nggak tahu ini ternyata ibu tuh bisa demografi. Ya belajar. Itu dulu lembaga demografi FEUI itu punya sebelum kemudian punya S2 ilmu demografi. Tapi itu 6 bulan full. Jadi kita mendapatkan beasiswa, kemudian kursus itu se-Indonesia juga dosen-dosen ilmu demografi. Dan saya 3 tahun bekerja sebagai peneliti di lembaga demografi Fakultas Ekonomi UI. Jadi kalau kita bicara tentang penduduk, piramida penduduk, usia pemilih muda, usia yang kayak gitu-gitu cepet di otaknya, mobilitas manusianya, mobilitas penduduk dan sebagainya gampang gitu ya, population growth. Jadi waktu saya lihat masa ada yang population growth sampai di atas 160%, dari mana? Hanya karena minta penduduknya tinggi. Yang kayak gitu kan. Terakhir siapa? Ya KPU sendiri. Pemilu sebelumnya. Betul. 99 kayak gitu kan. Nah, database-nya KPU. Tapi bukan database ya. Data KPU itu mengambil dari mana? Dari sensus BPS. Sensus itu 10 tahunan. 10, ya. Jadi kalau 99 dia mengambil data di 90. Katanya, "Oh, ada Bu yang 95." Itu SUPAS namanya. Survei antar sensus. Survei antar sensus itu 5 tahunan. Ya, jadi BPS yang mengerjakan. Jadi secara undang-undang itu BPS
Tapi dia tidak bisa mengeluarkan data per nama, per alamat, yang kayak gitu nggak bisa. Yang bisa Depdagri, tapi dia nggak punya database, ya kan? Jadi dikumpulkan di desa, daerah-daerah, daerahnya maunya penduduknya banyak. Kalau penduduknya banyak, dia karena dapat DAU, DAK lebih banyak, kayak gitu ya. Jadi ada 5. Yang perbedaan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain sangat-sangat signifikan. Jadi kita mau pakai data yang mana? Iya. Alhasil KPU membuat program sendiri. Namanya P4P. Pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan. Kenapa KPU, Ardana? Karena kembali lagi regulasinya, kewenangan untuk mendata pemilih dan penduduk dan pemilih itu KPU. Pemilih terutama ya. Tapi penduduk dibutuhkan enggak? Dibutuhkan. Kenapa? Bikin alokasi kursi? Iya. Berdasarkan penduduk kalau alokasi kursi, bukan berdasarkan pemilih. Iya, betul, Bu. Jadi kita harus berdasarkan penduduk. Nah, pemilih nanti logistik, surat suaranya berapa, TPS-nya di mana saja, berapa dan sebagainya. Itu dibutuhkan untuk KPU merencanakan dan sebagainya bagaimana penyelenggaraan pemilu. Jadi ini sentral sekali. Artinya kalau kemudian dituntut harus independen, memang sudah tugasnya kan gitu ya, Bu ya? Untuk ya, sebetulnya independen itu penyelenggara pemilu memang harusnya independen. Tapi di beberapa negara independen itu Prancis di bawah Kementerian Dalam Negeri. Oh, KPU-nya. KPU-nya. Oh, oke. Tapi mereka tahu di mana posisinya. Betul. Kayak gitu ya. Kalau Australia independen. Jadi kenapa kita dulu salah satu yang kita contek itu Australian Election Commission. Australian Election AEC. Kenapa AEC itu bagus data pemilihnya, data penduduknya? Karena di sana wajib, namanya compulsory voting. Jadi pemirsa di Australia itu memilih itu wajib. Kalau Anda nggak datang ke TPS, Anda kena denda sampai $50. Iya. Jadi betul didenda ya, Bu ya? Didenda lah ya, nanti ada pengadilannya, kemudian didenda. Pengadilannya gampang sih, kayak gitu-gitu didenda. Nah, jadi kita bikinlah program, akhirnya dari 5 ini kita kita undang semua itu. BPS-nya kita undang, ini Depdagri semua kita undang, termasuk BKKBN, database dan sebagainya. Akhirnya kita memutuskan, pleno KPU memutuskan membuat database. Dan itu baru pertama kali negara Republik Indonesia memiliki database dengan 12 variabel termasuk data penyandang cacat. Itu untung banget yang lainnya, Bu. Bisa ngambil data dari KPU. Enggak, kita hanya berikan kepada satu kopi ada di KPU, satu kopi tetap di BPS, satu kopinya ada di Kemendagri. Dan waktu pemilu berikutnya saya tanya ini teman-teman yang dulu kerja di data pemilih ini, data penduduk ini, BPS diajak nggak sama di Depdagri untuk DP4 dan IKTP? Enggak. Nah, saya ceritanya begini. Dari regulasinya itu, Ardana, maka siapa yang biasa melakukan pendataan penduduk? Ya BPS. Betul. Walaupun kita hina, kita hujat BPS atau enggak benar, tapi mereka lah yang punya ilmu. Bukan Depdagri. Depdagri itu kan kalau dirjen gonta-ganti kan. Iya. Belum tentu dia ahli demografi yang duduk di situ. Betul. Ya kan? Kemudian birokratnya belum tentu dia pernah kuliah demografi. Kalau di BPS kan BPS itu kan punya sekolah sendiri statistik. Iya. Iya kan? Ada akademi. Sudah jadi universitas ya. Sekolah tinggi ilmu statistik yang di Otista itu. Saya dulu kan di asrama Wismar ini kan di Otista. Jadi selalu lewat ini. Iya. BPS. Waktu zaman saya masih akademi ya. Sekarang sekolah tinggi ya. Bagus ya sekarang di situ ya. Keren banget. Nah, statistik. Dan waktu itu Pak Agus ya, yang pokoknya yang selalu bersama-sama kita yang dari BPS itu lulusan dari George Washington ya, pokoknya yang di Washington, George Washington University untuk demografi. Jadi punya ilmu. Ya isinya ya demografi, statistik sudahlah. Dan mereka memiliki metode untuk bagaimana mendata penduduk itu.
Ya, jadi ini ada metodenya. Ya, waktu itu akhirnya kita bertiga nih MOU-nya. Mendagri, BPS, KPU. Tapi KPU memang lebih seesan kepada BPS karena KPU lebih percaya, kebetulan saya yang jadi ketua divisinya ya. Jadi saya lebih percaya kepada BPS karena BPS punya ilmu. Oke, iya. Maksudnya gudang ilmunya demografi statistik ya BPS, bukan Dirjen Administrasi Kependudukan dengan stafnya kayak gitu. Walaupun mungkin ada 1-2 yang lulusan ilmu demografi, walaupun kalau ada acara demografi pasti Dirjen Kependudukan diajak kayak gitu ya. Nah, ini kan lebih administrasi dibandingkan aja. Sebenarnya tinggal kolek kayak gitu dibandingkan pemahaman tentang penghitung demografi, ilmu demografinya. Sampai saya tanya, menurut Ardana definisi penduduk apa? Penduduk itu ya orang yang menempati satu wilayah, gitu ya. Selama? Ya, nah itu waktunya saya kurang tahu. Nah, jadi di ilmu demografi diajarkan. Jadi yang disebut penduduk itu menempati wilayah situ, punya KTP atau tidak KTP, legal atau tidak legal, luar asing maupun tidak asing, selama 6 bulan. Oh ya, selama 6 bulan. Oke. Nah, itu yang disebut penduduk di situ. Nah, baru kemudian kita urai warga negara asing, coret dong, nggak boleh, bahkan nggak boleh bikin iktp yang modelnya iktp-nya mirip dengan KTP kita, gitu ya. Iktp-nya kita ini mirip gitu ya dengan yang orang asing. Kan yang kececer-cecer itu kan banyak itu ya. Terus banyak waktu itu kan kita dikata-katain, akhirnya kita bikin BPS yang mengerjakan. KPU yang merumuskan. Tapi Depdagri ada nggak di kita? Ada, diem aja di pojok. Saya bilang, waduh ini kalau diem aja nanti proyeknya betul. Setelah itu undang-undangnya diambil alih lagi oleh Depdagri, dipikirnya ini proyek kan gitu, cara pandangnya sebatas proyek kayak gitu. Padahal waktu itu kita bikin database penduduk untuk kepentingan bangsa ini. Tulus untuk bangsa. Dan tidak boleh ada orang asing. Karena ini kan rahasia warga negara. Oh iya. Nggak boleh ada orang asing yang kemudian dijual ke, kemudian makanya yang melaksanakan adalah BPS. Duh, kemudian yang ngurusin IT yang sekarang kan swasta kan yang dapat proyeknya. Kalau kita dulu nggak boleh, makanya BPS jadi lembaga negara. BPS yang ngerjakan. Dan wah, bagaimana metodenya dengan orang yang nggak punya rumah, yang nomaden, yang pindah-pindah, yang enggak, bukan kontrak kan jelas alamat, yang nggak punya alamat di bawah jembatan di bawah itu. Jadi waktu itu akhirnya BPS yang ngerjain, kita yang menentukan berapa variabelnya apa saja dan sebagainya yang kayak gitu ya. Apa yang terjadi? Bagaimana caranya? Pertanyaan saya. Bagaimana caranya make sure? Jadi mereka mapping. Jadi mereka itu wilayah. Jadi wilayah itu seperti peta kayak gitu ya. Peta itu dibuat ini yang disisir, kemudian ini yang disisir, rumah ini yang disisir, rumah ini yang disisir kayak gitu. Kalau di Australia database-nya 2, 1 rumah, 1 baru penduduk. Karena kalau yang rumah kan biasanya tetap. Jadi kalau dibangun apartemen baru itu yang namanya KPU-nya dia sudah tahu ini berapa kamar di situ, berapa unit di situ, berapa ininya, nanti baru dimasukin orangnya gimana kayak gitu ya. Jadi kemudian database penduduk. Jadi ada 2 database yang rumah. Nanti saya mau ke situ Bu untuk itu ya. Pergi sana deh. Apartemen. Maksudnya mau bicara tentang apartemen kan iya, kita di Jakarta Selatan. Iya, nanti ya. Tapi belum ke situ. Ini model yang di Australia. Jadi tadi BPS, akhirnya BPS yang jalan. Itu di petanya kemudian disisir. Dan setelah disisir, ada kan yang nggak punya rumah. Nah, jadi yang nggak punya rumah itu seluruh Indonesia pada satu malam dikerjakan bersamaan. Jadi timnya BPS ya melaksanakan itu di satu malam. Saya waktu itu turun dengan ketua BPS-nya, direktur BPS-nya Ibu Surbakti juga namanya, tapi lupa ibu-ibu. Ketuanya BPS waktu zaman kita Ibu. Ya karena Ibu bosnya kayak gitu ya, jadi dirjen-dirjennya pada ikut kayak gitu kan, pada ikut datang. Jadi datanglah saya. Kemana saya perginya? Tahu nggak kemana? Kemana Bu? Di kolong mana? Enggak di kolong.
di pinggir-pinggir kereta di daerah Tanah Abang, yang di situ banyak bekerja seks komersial. Ketemu Bu ya. Jadi saya ikut lah yang wawancara. Jadi saya bawa juga beberapa ngerjain gitu bagaimana staf BPS, pekerja BPS melakukan itu. Yang susah lagi mendata itu siapa? Pekerja disable. Ya. Kenapa? Karena itu masih dianggap. Jadi kalau keluarga punya anak yang cacat kayak gitu, malu. Ya. Jadi suka tidak diinikan. Nah, waktu itu kita kerjasama dengan teman-teman asosiasi penyandang cacat. Jadi waktu itu saya lupa namanya, ibu ini sekretarisnya. Itu kalau rapat dengan kita, jadi Pak Gusnul apa menjelaskan kayak gitu ya, menjelaskan bagaimana surat suara yang harus ada pakai itu kan huruf braille. Mereka yang ngerjain, kita nggak mampu kan, kita bikin itu ya Bu, bikin contoh gitu, percontohan, dan kemudian itu menjelaskannya itu seperti ini, padahal ibu itu nggak bisa lihat. Jadi Masya Allah deh, pokoknya banyak sekali ya yang bantu kita. Jadi ini masih semua percontohan. Walaupun kadang-kadang saya gregetan itu ya. Kalau kita diskusi, Ibu Kusnul ini masih memikirkan orang-orang penyandang cacat. Kita aja yang nggak cacat aja. Dia bilang, Belakangan bukan hanya itu loh Bu, disabilitas grahita itu loh Bu, yang sakit jiwa itu kan juga akhirnya. Ya tapi itu bukan disabilitas, kalau sakit jiwa nggak bisa, karena itu berurusan dengan pemilih. Yang ini fisik. Kalau fisik kan harus dilayani. Kalau memilih kan dia nggak bisa mikir. Nah itu salah. Nah itu kayak gitu. Kalau nggak bisa mikir salah, gimana nggak bisa mikir disuruh milih? Iya, akhirnya kan kita harus menentukan kadar gilanya seperti apa. Ya udah nggak bisa. Itu yang susah. Kalau udah, wah iya itu kan ngotot. Oh iya disabel ya nggak, ini urusannya. Anda mau memilih pemimpin, dipilih oleh orang gila, gimana sih? Walaupun ada banyak orang gila yang nggak terdeteksi sih, kayak gitu ya. Tapi kan yang jelas sudah ada ininya. Nah, itu yang agak aneh juga. Jadi waktu itu akhirnya jadilah database penduduk. Namanya program P4P, dan database penduduk itu selesai Desember 2003 ya. Terus kemudian kita bikin pertama kali ID nasional itu sebenarnya kartu pemilih KPU. Aku masih punya. Jadi ini pemirsa, kita punya kartu pemilih. Ya isinya nomor pemilih. Kita sudah bikin kode nomor pemilih ini untuk penduduk Indonesia 1 miliar. Ya. Jadi 31 itu DKI, 73 itu Jakarta Pusat, 020 itu Menteng, Kecamatan Menteng, 004 itu Gondang Dia. Nomor saya 007. Bener nggak? Nah, ini. Saya 007. Enggak. Ardana baca aja nomor pemilih. Iya, 007. Jadi 007 ya saya. Iya. Desa ini loh ya. Anak sekarang mungkin nggak tahu nih Bu, kalau kita pernah punya dulu. 007. Jadi James Bond dong Bu, 007 kayak gitu kan. Jadi ceritanya BPS itu mengatakan, Ibu, nanti ada ceritanya. Nanti semua anggota KPU yang di situ tidak ada pejabat negara, maka dia nomornya 001. Tapi kalau di situ ada pejabat negara, maka setelah pejabat negara 01 sampai 6 rumahnya Megawati. Kita satu kelurahan Gondang Dia. Satu kelurahan. Gondang Dia di Menteng, Kecamatan Menteng. Tengku Umar. Jadi saya dapat 007, tapi pas 007 bikinlah kita kartu pemilih. Kartu pemilih ini harganya Rp480. Franco kabupaten. Istilahnya sampai dikirim ke kabupaten harganya satuannya 480 sampai emang sekarang berapa? Iya. Bikin kartu. Pemilu berikutnya, pilkada berikutnya, KPU Depdagri masih bikin lagi. Hanya berbeda di sini ada ini. Kemudian nomor pemilih diganti NIK. Saya punya 2 NIK. Ini satu Jawa Timur, satu DKI. Wow, jadi bisa 2 dong ya. Ada. Nggak percaya? Untung saya punya buktinya. Nih, satu di Jawa Timur di rumah saya. Padahal saya nggak pernah punya KTP di kampung. KTP saya pertama kali punya KTP itu di Jakarta. Di Asrama Wismarin. Ada. Lihat kalau nggak percaya.
punya 2 kartu pemilih karena basicnya adalah NIK, Bu. Ya, NIK. Sementara ibu sendiri di Lamongan nggak punya KTP. Nggak punya KTP. Tanda tanya nih, Bu. Gimana Rumah mau Bapak. ngeberesin DPT itu? Nah, kayak gitu. Padahal inilah sumber manipulasi. Nah, itu. Kenapa? Kalau dibiarkan, ini gampang. Jadi kalau misalnya ternyata saya kan di kampung saya sana tuh, kan nggak saya pakai. Saya kan pemilunya di Jakarta. Di Jakarta. Jadi saya di sana kan nggak ada. Kan tapi jumlahnya kan dihitung. Betul. Misalnya jumlahnya 2001, satunya saya kan dihitung. Ya satu saya kan bisa dijual itu. Iya. Dan berapa Buat banyak manipulasi. seperti ibu? Gitu, belum yang lain. Jadi dalam Luar konteks biasa. itu Ardana, makanya penting untuk memahami kenapa dari data pemilih itu ya. Belum lagi tadi yang mati, yang apa namanya pindah. Makanya di sini dulu dibilang perlihatkan kartu ini kepada petugas TPS pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi kita berpikir dulu ini Bisa dipakai seumur untuk hidup. pemilu berikutnya. Betul. Seumur hidup kecuali Anda pindah ya. Kartu ini tidak dapat dipindah tangankan dengan cara apapun. Apabila Anda ada perubahan alamat, hubungi kantor KPU Kabupaten Kota melalui kepala desa kelurahan setempat. 4. Kartu ini merupakan milik KPU dan diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. 5. Barang siapa menemukan kartu ini harap dikembalikan kepada yang bersangkutan atau kantor KPU. Untuk informasi pemilihan umum silakan hubungi kantor KPU daerah setempat. KPU Imam Bonjol dengan nomor telepon, dengan nomor web dan sebagainya. Itu. Jadi sudah kita buatkan sebelum yang namanya IKTP loh ya. IKTP kan pemilu 2014. 2014. Pakainya ikat. Karena 2009 pakainya DP4. Jadi namanya P4P diganti DP4. DP4. Betul. Jadi ini dulu kita bikinnya berapa Ardana? 427 miliar yang mengerjakan BPS. Ya. Sudah murah juga, orang kita juga. Negara kan? Ya, negara. Dan ini sama saja dengan tidak melibatkan proyek di kantong kanan diberikan kepada kantong kiri, dua-duanya negara. negara. Gitu. Nah, apakah Depdagri dikasih data hasilnya? Dikasih. Kasih. 8 Desember 2004 KPU menyerahkan 1 kopi database penduduk dengan 12 variabel sekitar 200 sekian juta ya dulu ya penduduk Indonesia kepada Kementerian Dalam Negeri. Itulah yang kemudian dibikin untuk DP4 dan kemudian IKTP itu dari situ. Bagaimana caranya dulu? Rumah per rumah diketok terus dikasih stiker. Masih ingat dulu di 2004 kan begitu. Jadi luar biasa kalau kita mau lihat. Nah, kemudian kan Sejarah itu. Saya minum kopi dulu ya, kok kayaknya. Ayo kita silakan dulu. minum kopi dulu ya pemirsa. Oke, Bu. Kemudian kan DP4 untuk pemilu berikutnya itu kan kita tabrakan dengan hasil data pemilih yang punya KPU terakhir, pemilih terakhir. Kan? Dan kemudian ujungnya adalah kita harus mencocokkan dan meneliti lagi. Nah, kalau kemudian kita pakai kartu atau data pemilih yang sudah KPU punya, itu kan sebenarnya tidak perlu lagi untuk melakukan coklit atau bagaimana? Loh, coklit itu masih tetap ada. Jadi kalau di Australia itu kalau pemilu kan nggak setiap hari kan, nggak setiap tahun. Jadi di antara hari-hari tahun-tahun tidak pemilu namanya non-use election. Itu pekerjaannya KPU cuma memperbaiki data aja. Betul. Kalau ada orang baru, ada ini. Tapi kan nggak mungkin kemudian perubahannya sampai berapa persen perubahan? 3%, 10%? Berubah itu yang mati berapa persen gitu ya. Kemudian 17 tahun berapa persen gitu, yang menikah berapa persen, yang kayak gitu-gitu kan itu bisa dihitung. Pemahaman yang sangat mudah. Nah, jadi kalau dilihat seperti itu sebetulnya kayak misalnya KPU waktu itu bikin tahun 2003, ya kan, selama 1 bulan 2003 database itu 2003 kalau ditambah 17 berapa? 2020. Artinya data 17 tahun di 2019 itu masih bisa pakai database itu kan, tambah 1 tahun sampai yang lahir 2003. Sebetulnya pas itu, ya enggak?
Jadi apa yang dibikin database yang baru lahir di 2003 itu database-nya KPU masih berguna sebetulnya. Artinya kita tidak terlalu rumit lalu ketika menggunakan database yang sudah dibuat KPU 2004 itu. Dan sebetulnya kebutuhannya juga tidak ini, tapi karena ya karena cara pandangnya sebatas project itu tadi. Lumayan kan? Karena kita bikin 427 miliar P4B. Kemudian dari DP4 jadi 3,8 triliun. Pemutakhiran bukan bikin baru loh ya. Pemutakhiran aja. 3,8 triliun. Itu saya masih jadi anggota KPU dan kita bicara di Komisi 2. Salah satu dari Jenderal Mulyono atau siapa Pak Mulyono. Pak Mul di Komisi 2 DPR mengatakan 3,8 triliun anggaran untuk pemutakhiran data pemilih dari P4B menjadi DP4. Kita bikinnya dulu cuma 427 miliar dari nggak ada menjadi ada. Database, bukan data biasa ya. Kemudian di 2014 diganti menjadi IKTP 5,8 triliun. Itu pun tidak cukup karena KPU mengatakan masih ada kesalahan. Maka berapa tahu minta tambahnya? 1,6 triliun. Siapa yang bilang ini? Salah satu direktur Bappenas. Kenapa dia bilang? Dia yang tanda tangan. Nah itu Bu, saya bilang gini. Dan itu pun tak kunjung membaik karena di tengah jalan biasanya itu ada angka gelontoran lagi dari Debrag. Ya karena sistemnya nggak difikirkan bagaimana sistem. Padahal kita di bawah Bu udah coklat luar biasa. Jadi di tingkat RT RW kita kemudian terus koordinasi dengan Dukcapil wilayah kita gitu kan. Dan akhirnya di tengah jalan itu selalu kalau kita dulu karena dengan BPS dan BPS paham kan sehingga BPS bisa menjelaskan itu kepada Dukcapil kepada ini kan apa ya karena BPS lah yang punya bahasa saya dulu. Apakah kemudian biro-biro di KPU nggak marah waktu proyeknya 427 miliar kita berikan saja kepada BPS? Ya marah lah. Kami punya mana? Nggak ada. Bagi saya BPS juga milik negara, KPU milik negara dan saya tahu KPU tidak akan mampu melakukan yang namanya pendataan penduduk yang seperti itu. Biarkan itu BPS. Kecuali model kayak KPU di Australia yang memang sudah pekerjaannya adalah pada saat dia tidak menyelenggarakan pemilu, nggak ada pemilu, itulah yang dilakukan. Makanya waktu saya ke Australia dapat setelah selesai KPU kan saya dapat research fellow tuh di Victoria University dari Pak Richard Schovel kan waktu itu yang kasih. Terus kemudian Ala dapat Australian Leadership Award kayak gitu ya. Setelah selesai KPU udahlah saya capek kan dengan KPU ya setelah dengan segala macam capek, tsunami. Tapi tetap belajar lagi ya Bu ya. Belajar lagi saya ke sana. Kemudian saya baru datang karena saya dapat award tentu saja saya dapat duit dong dari pemerintah Australia. Saya buka account di bank gitu ya Commonwealth Bank di Australia. Saya sudah punya alamat apartemennya. Nggak lama kemudian saya udah punya ATM-nya. Nggak lama kemudian saya dapat surat ini dari KPU. Suruh ngisi semua daftar isi untuk nantinya menjadi karena di sana kan wajib, makanya kan harus masuk ke data pemilih KPU. 3 kali saya dapat surat. Dan di dalam suratnya itu ada amplop yang sudah ada stamp-nya, kayak itu perangkotnya untuk dikembalikan. 3 kali saya tidak mengembalikan. Apartemen kita diketok. Tok, excuse me, I'm from Election Commission, Australian Election Commission. Kita sudah 3 kali mengirimkan surat ke Anda, tapi Anda tidak membalas. Kontrolnya jadi ini banget Ibu ya, kuat ya. Kuat. Terus apa yang terjadi? Saya bilang, I'm not Australian citizens. I'm only sebentar di sini menjadi tamu kayak gitu ya, visitors as a researcher di Victoria University for 8 months, 8 or 9 months di sini. Jadi saya tidak daftar. Baru kemudian dibiarkan. Kayak gitu. Jadi orang itu tahu itu di mana ada orang baru. Saya mau ke situ Ibu. Kalau di persoalan kita di Jakarta nih ya, terlebih di Jakarta Selatan itu yang ada 100 apartemen lebih ya? apartemen, 100 lebih apartemen. Baru lagi kita nggak tahu siapa yang tinggal di situ. Nah itu dia Bu. Jadi apa ya?
dan private lagi kayak orang nggak usah itu. Jadi termasuk belum yang belum kayak ada. di yang kasus kemarin 17 Agustusan nggak Dan boleh. selalu ada kejadian kan Bu di apartemen itu. Pada saat pemungutan suara selalu ada kejadian di apartemen itu. Kami di Jakarta Selatan di 2017 itu pernah PSU dan itu di apartemen gara-gara itu juga. Nah, karena kenapa? Karena kita tidak bisa mencoklit ke dalam. Tidak bisa karena wilayahnya sangat private. Tertutup. Nah, tidak. Yang keluar paling pembantu. Betul, Ibu. Nah, jadi ya kalau melihat tadi bagaimana di Australia sangat terkontrol, bahkan itu pun juga cuma di apartemen juga kan, Bu ya? Ya rata-rata apartemen nah, kan. Itu. Nah, kenapa kok kita tidak bisa menjangkau itu? Gitu. Jadi ada beberapa menurut saya ya, satu kesadaran kita, kesadaran warga kita yang di satu sisi padahal sebetulnya kita nggak individualis ya. Kalau di Australia kan di negara-negara maju semuanya punya yang disebut tax file number. Jadi semua nggak ada KTP nggak ada, tapi kita punya kartu pajak. Jadi Anda kalau nggak bayar pajak kena pasti ketahuan kayak gitu ya. Terus yang kedua lagi Anda punya paspor, tapi paspor karena kalau kita mau keluar negeri kan yang kayak gitu. Jadi SIM itu juga sangat penting. Jadi ID-nya itu bisa SIM, bisa tax file number. Enggak terlalu dipakai juga. Nah, tapi semua itu orang terdata. Nah, terlebih karena kan di apartemen mobilitas penduduknya, warga apartemen itu kan tinggi, Bu. Jadi mungkin cuman nginep sebulan, 3 bulan atau berapa lama gitu. Ya, tapi bukan penduduk lagi. ya. Dia bukan penduduk, ya nggak dicatat kalau dia bukan penduduk. Itu dia, Bu. Kalau kurang dari 6 bulan kan Bu, ya dicatat. kemarin itu yang bermasalah karena ada DPTB, daftar pemilih tambahan. Wah ya itu. Dan banyak lagi itu. Banyak sekali. Karena DPTB kalian itu waktu pilkada 2000, Anies itu 2000 berapa? 2017. Itu lebih banyak DPTB dibandingkan kemenangan Anies atau apa yang kayak gitu ya. Nah, itu jadi signifikan sekali kan. Signifikan. Bermain di situ. Jadi DPTB itu daftar pemilih yang yang bisa itu yang harus mengurus A5. Betul, batasnya, A5 pindah karena tugas pemerintahan, menjalani rawat inap di rumah sakit. Betul, Bu. Atau keluarga mendampingi, penyandang disabilitas di panti sosial. Iya. Tahapan di lapas. Siswa dan mahasiswa yang jauh dari rumah. Pindah domisili korban bencana. Betul. Untuk di Jakarta Selatan, Bu, pada hari pemungutan itu kita tidak pernah menyangka bahwa ada saya lupa ya. BIMTEK diselenggarakan oleh satu lembaga. Satu lembaga BIMTEK, terus kemudian ikut pemilu. Dan itu dia tidak melapor. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Tidak melapor, tidak punya A5 ya, karena A5, kan proses harus punya A5. Dan itu kan tidak A5 saja, Bu, harus dilaporkan sehingga itu proses pemindahannya itu kalau di sini kosong baru bisa. Jadi mereka KPU-nya itu harus saling ini. Jadi harus clear dulu dia mau pindah di mana, dan itu harus melapor 30 hari sebelumnya. Ya, di sini tulisannya batasnya 17 Maret. Dulu pilkadanya tanggal berapa? Kalau pilkada 2017, Bu. Saya kurang tahu. Karena kita ada 2 kali itu. Nah, seperti itu, Bu. Jadi ada ini juga sama sih, pemilunya juga. Ya, ada protes-protes dari April. Jadi selain dia di apartemen tadi, itu ternyata ada lembaga yang masih menyelenggarakan BIMTEK dan tidak. A5-nya nggak keurus. Belum lagi DPK. Kalau pilkada saya tahu beberapa jawabannya. Itu sih pemilu 2019. Saya tahu itu beberapa jawabannya. Itu salah satu skenario tuh. Skenario untuk menangkan kelompok tertentu, dihadirkan acara-acara bahkan di ini untuk menangkan kelompok tertentu. Jadi pemirsa, para pejabat untuk apa menipu-nipu? Anda mau jadi gubernur paling 5 tahun, 10 tahun, jadi presiden 10 tahun ya. Kan ini maunya 15 tahun, untuk apa? Malahan kalau kemudian dengan cara-cara tidak halal seperti itu nanti kan susah hisapnya. Ya, jadi ini ya, ditambah lagi yang kemarin itu kalau pemilu nih yang banyak kan bedanya itu 15 juta atau berapa juta yang kayak gitu kan. Antara hitungan dari 01 dengan 02 kayak gitu. Tapi nggak taunya Mensos buktinya dia mengatakan yang katanya double itu juga 16 juta. Lah, itu kan hitungan dari
dari tim IT-nya 02 juga begitu. Ya, jadi itu bisa dilihat. Ada yang saya melihat sendiri, ada satu nama yang dia ada sampai 200 double sampai 200. Sampai 200 ada yang sampai ini karena IKTP ini jadi masalah. Nulis IKTP yang kok IKTP apa namanya? Nicknya ini bermasalah. Tadi tentang nick ya. Waktu kita membahas tentang nomor pemilih, kan nomor pemilih kan gampang kan 1, 2, 3 ini. Kalau tanggal lahir itu kan banyak yang sama. Iya. Cuma 30 angka kita kok tanggal lahir. Tanggal lahir. Bulan 31. Terlalu banyak yang sama kayak gitu ya. Tapi tidak ada menjadi kode. Kalau yang kita ini dulu ya Pak Agus tuh luar biasa tuh dari BPS. Bu, desainnya itu kode provinsi tentu saja 1 sampai 34 ya. Iya. Nah, kita kan 31 nih DKI. Kode kabupaten kota. Ya, 73 itu Jakarta Pusat kayak gitu kan. Kode kecamatan, kode kelurahan. Tapi ini kabupaten, kecamatan, kelurahan di DKI. Nah, nanti kan ada 31 depannya, terus nanti ada 3 berapa, ada 1, ada 2 yang kayak gitu-gitulah semuanya. Terus baru nomor pemilih. Setelah kelurahan nomor pemilih. Jadi ini berapa digit ini? 1, 2, 3, 4, 5. Mataku udah susah ya ngelihatnya ya. Nah, jadi 6 digit. Jadi ini katanya dengan kombinasi nomor ini, nomor pemilih ini sudah bisa menghitung penduduk 1 miliar. Nah, kalau di kode ini dan ini nggak ada titik-titiknya kan? Nicknya ini 3172 nama pewanjang kayak gitu. Ini kan bermasalah kayak gitu. Jadi apa 31 ya tentu saja DKI 71, kok 71 di sini 73 kalau untuk urusan apa namanya Jakarta Pusat. Jadi kan nggak kombinasinya nggak jelas. Sementara di sini ada tanggal lahir. Ya, ada tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Tapi gue cari-cari yang bener yang mana nih tanggal lahir saya nih. Kayaknya salah lagi gitu ya. 10 bola. Jadi intinya kalau dilihat dari itu ya sebetulnya berikan kepada ahlinya itu di situ ya. Jadi yang biasa menghitung-hitung statistik itu kan BPS. Jadi saya sempat tuh tanya ke teman-teman yang dulu kerja KPU bahkan ya BPS itu karena kan kita tidak memberikan proyek menguntungkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi mereka bikin anggaran dan sebagainya, KPU yang berjuang di DPR sampai dapat dan termasuk membeli alat. Jadi misalnya alat printernya, alat yang kayak gitu-gitu itu sampai 50 sekian miliar sendiri. Setelah selesai alat itu gimana? Maka kita ada perjanjian setelah alat selesai karena yang lebih membutuhkan itu adalah BPS diberikan kepada BPS. Sama juga pada saat IT, tapi nanti kita bahas yang IT ya, nggak sekarang. Itu juga setelah selesai komputernya diberikan kemana? Kecamatan. Makanya dulu di kecamatan ada. Terus telepon bagaimana? Kan yang dapat proyek Telkom tuh, Telkom sama PSN ya yang satelit itu. Kemana ininya? Diserahkannya ke kecamatan. Jadi sebetulnya untuk kepentingan karena KPU kan nggak punya kantor di kecamatan, yang punya kan camat gitu ya, PPK ya dulu, PPK kan yang kecamatan. Nah jadi seperti itu, Daeng Ratu. Siap Bu. Nah ini juga Bu, kita bicara sistem informasi data pemilih. Nah ini kan supaya mudah juga dikontrol masyarakat kita bisa mengakses apakah dia masih ada di sebagai sebetulnya secara keilmuan dan secara rahasia negara nggak boleh itu data dibuka semua itu. Di Australia itu hanya boleh 1 halaman, 1 lembar di mana namamu ada. Iya, itu saja. Jadi nggak boleh gelondongan diberikan kepada partai, nggak boleh. Itu kan data rahasia. Makanya sekarang ditengarai database kita, data penduduk kita sudah pindah ke Washington atau ke Beijing, wallahu alam. Kita dulu nggak boleh partai punya ini. Anda bisa buka di TPS. Nah di TPS ada, ya nggak? Data TPS.
Tapi kalau Anda dikasih gelondongan, enak sekali. Bahasa saya dulu, kenapa saya tidak mau? Karena ini adalah rahasia negara. KPU sih selalu ngasih Bu, ada tanda kali-kalinya gitu di digit berapa 5 digit terakhir gitu. Ya tapi kan gelondongan kalian dikasihnya. Iya. Nggak boleh itu. Prinsip itu nggak boleh karena itu adalah rahasia. Bahasa saya dulu, enak sekali politik internasionalnya. Apa yang terjadi? Enak aja kalau Indonesia dijadikan musuh dan kemudian dianggap teroris, kan gampang dianggap itu. Oh no, wait. Nah, pemahaman bahwa my personal ID itu ada sangat personal. Makanya saya juga orang yang paling malas kalau kemudian minta dong KTP-nya di copy. Untuk apa? Saya paling malas, kadang-kadang saya udahlah nggak jadi. Yang kayak gitu kan dijual. Nanti di bank nama kita dijual, kita punya ATM dijual. Makanya saya malas kalau disuruh ngisi-ngisi. Bu ini murah, ini. Enggak mau saya. Kenapa? Habis itu kamu jual nama kita. Ya enggak? Ada enggak dulu yang mau beli data itu? Ada. Saya dideketin 30 miliar, enak aja. Kita bikin 427 miliar kok. Mau kok kasih aku 30 miliar. Nah, Bawaslu pun akhirnya harus bersurat dulu untuk meminta itu karena kan kita juga butuh ngecek. Perlu nggak Bu? Enggak. Makanya sebetulnya itu bukan pekerjaan Bawaslu sebetulnya di dalam konteks yang kayak gitu. Nggak perlu mengeceknya sampai segitunya. Jadi sebetulnya scrutiny. Sebetulnya Bawaslu itu akses saja di KPU. Makanya kan saya sebetulnya kan kalau kelembagaan nanti kita bicara sendiri tentang Bawaslu. Jadi Bawaslu nanti fungsinya apa, scrutiny seperti apa saja yang harus diskrutini. Ya kalau menurut saya yang harus dilihat misalnya Bawaslu yang harus dilihat orang asing. Orang asing yang datang kan ini kemarin ada influx kayak sekarang nih TKA. Ya, TKA dari Cina yang datang begitu banyaknya di banyak tempat. Kemudian dia punya iktp. Dan kemudian salah satu bisa ikut pemilu kalau bawa iktp. Betul. Makanya saya dulu nggak mau pakai ini. Itu dimasuknya pakainya di tetap ini kan KPU kayak gitu. Kategorinya daftar pemilih khusus Bu. DPK itu hanya bisa hanya dengan memperlihatkan KTP saja. Nah, iya tapi kan tetap aja iktp yang dipakai. Ya, sementara iktp. Kita tahu harganya 20 sampai 25 juta. Nggak usah jauh-jauh. Anda ya kalau mau teliti Pontianak. Itu tiap hari itu yang datang naik pesawat loh ini ilegal sampai dia punya KTP, iktp. Nggak usah jauh-jauh lagi karena Anda di Jakarta, tapi yang nonton ini kan dari mana-mana. Ini daerah Sentul apartemen, tadi ngomongin apartemen. Iya. Tadi gimana lanjutkan Ardana yang apartemen tadi gimana? Iya. Jadi ya akhirnya kita kan susah untuk mencoklitnya. Kemudian buntutnya akhirnya banyak yang akhirnya bermasalahkan pada saat pemungutan suara. Karena itu tadi kita tidak tahu persis jumlah warga apartemen itu dan dicatatnya seperti apa. Karena tadi itu juga Bu ya belum ada kesadaran warga juga dan juga petugas kami pun juga mungkin ya tidak ya harusnya sih sudah ada kerjasama atau apalah pemahaman dengan pengelola apartemen, pihak KPU, pemerintah setempat gitu kan untuk mau mereka itu lebih terbuka gitu. Jadi gini, sebetulnya di Indonesia kan sistemnya bukan compulsory voting. Iya. Ya, jadi kalau kalian tidak mendaftar, rakyat tidak mendaftar, ya berarti kalian nggak punya hak untuk memilih. Harusnya seperti itu. Dulu saya di 2004 banyak digebukin juga itu. Terutama untuk yang mereka di luar negeri. Saya sudah sosialisasi kalau Anda tidak terdaftar di data pemilih maka Anda nggak boleh ikut milih. Pada marah. Persoalannya bagaimana saya sebagai ketua divisi logistik membuat surat suara, jumlah surat suara kalau Anda nggak ada di daftar. Berapa yang harus saya cetak? Saya nggak bisa mencetak. Dulu kan ada, Bu kurang, berapa? Banyak. Berapa? Banyak. Berapa? Pada saat kita pemilu nggak boleh ngomong banyak, sedikit nggak boleh. Harus ada jumlahnya. Angkanya berapa itu harus ditunjukkan. Karena nanti kemenangan juga dari angka.
Nah terutama dulu kan banyak kan tenaga kerja kita yang hari H baru kemudian daftar, nggak bisa. Oh ya Bu, dulu kan kayak gitu. Ya enak di lu, nggak enak di gue. Nanti bahasa saya udah kayak gitu. Kenapa? Lah kalau saya mencetak banyak, emang BPK diem aja, KPK diem aja, kena juga kita kan. Nah jadi itu adalah, dan kita bisa menyalahi karena kita mencetak surat suara, membuat TPS, membuat data pemilih tergantung kepada yang daftar. Jadi sebetulnya Jadi sebetulnya Ardana balik lagi kalau bicara tentang database penduduk dan pemilih untuk kepentingan pemilu, itu pertama kan prinsipnya hati-hati karena daftar penduduk pemilih ini, pemilih terutama itu bisa dimanipulasi, ya kan, dipakai sumber manipulasi. Yang kedua, siapa yang harus melaksanakan ya program ini? Kalau dulu zamannya 2004 undang-undangnya di KPU. Kita yang bikin, jadi kita yang undang-undangnya di KPU, dan itu KPU, makanya KPU menggandeng BPS dan Kemendagri. Kita bukan buang Mendagri, enggak, cuma ikut, tapi ternyata undang-undang nomor 32 berikutnya dari B4 menjadi DB4 diubah, diambil lagi proyek 5 tahunan ini ke Depdagri. Ya, jadi kita cuma bikin 427 miliar, mereka bikinnya 3,8 triliun, IKTP 5,8 triliun, KPU-nya malah minta lagi 1,6 triliun, nggak tahu lah untuk apa itu. Yang kedua lagi, informasi ya, tidak boleh ada orang non negara menguasai data pemilih ini. Jadi nggak boleh swasta yang melaksanakan ini, harus negara. Swasta itu artinya tidak mesti asing juga kan, swasta aja. Swasta private. Jadi kayak company, oh iya perusahaan ini yang ngurus, kemudian database kita ada di perusahaan itu. Nggak boleh. Itulah yang kemudian dipergunakan sangat rawan dan kemungkinan juga salah. Betul. Dan kita nggak bisa komplain dengan sebagainya secara itu. Mereka akan dengan mudah kan menggunakan segala ilmu. Ya, makanya kita dulu BPS, jelas lembaga negara. Ya, tidak boleh ada orang asing terlibat di dalam pendataan penduduk kita. Kenapa? Karena itu rahasia negara kita. Ya, walaupun sekarang ya gampang kan di-crack, di ini banyak ya gampang, tapi tetap dong paling tidak kita ikhtiar kan. Apalagi di dalam global politik, wah bahaya itu database-nya. Ya, database-nya seperti itu. Nah, baru detail teknis. Teknis siapa yang tahu? Ajaklah lembaga demografi se-Indonesia. Apakah lembaga demografi waktu itu paham? Pola balik saya terangkan. Oh gitu ya, oh gitu ya. Ya iya, karena ini kumpulan kombinasi antara ilmu demografi dengan ilmu politik. Betul. Jadi kalau ilmu demografi saja tidak belajar ilmu politik, ya agak keteteran. Makanya kenapa waktu itu saya ilmu politik yang belajar ilmu demografi. Jadi nyambung dan jadi makanya kalau orang dulu kan banyak yang ngatain gini nih, lo gue belajar bukan asal-asalan. Jadi kalau saya baca misalnya population growth ada sampai 60%, dari mana orang itu pindah? Nah itu Bu. Kemudian rata-rata di Indonesia nggak sampai 2%. Yang kemarin ternyata sampai 6, sekian persen. Dari mana orang itu? Pindahnya di mana? Atau kok ini berkurang misalnya Sragen waktu itu berkurangnya sampai berapa persen, 6%, 7%. Terus saya bilang ada bunuh-bunuhan di situ. Berarti bunuh-bunuhan aja kalau misalnya cuman gusuran misalnya gitu, nggak sampai situ ya Bu ya? Penggusuran kan bisa dihitung dong. Penggusuran kan nggak seluruh kemudian membuat gini. Penggusuran itu kalau untuk DKI, apakah masih tetap DKI? Kan dia nggak mengubah semuanya. Dia cuma mengubah dari kecamatan A ke kecamatan B. Misalnya kalau yang saya
itu nggak terlalu nggak terlalu jauh digusurnya, terus kemudian dipindah kayak di Kampung Melayu, Kampung Pulo, Muara Baru kayak gitu kan nggak ini. Tapi kalau yang di Kalibata itu Rawajati itu dia pindahnya jauh ke Rawa Bebek. Nah jadi kan jauh artinya, tapi tetap itu wilayah DKI. Nah kan harus paham tuh, pindahnya keluar DKI, di dalam DKI, pindah kabupaten kayak gitu, kabupaten kota, pindah kecamatan dan pindah desa. Lah tinggal kan dicek. Jadi kan kayak gitu, gampang banget kalau kita paham dengan ilmunya. Termasuk ini menyisir rutan, karena kan tidak banyak sih sebenarnya yang masuk keluar jadi lapas. Gini, saya dari tadi mencoba gitu ya, ada population growth sampai sampai berapa persen ketawa saya. Rutan itu kan perpindahan penduduk yang tidak lama itu bisa dihitung gitu kan. Dan atau orang sakit kayak gitu kan nggak akan sakit ya. Nggak akan banyak kan. Nanti ya saya cari ya data. Saya punya data penduduk. Karena nanti itu kan akan mempengaruhi per kabupaten se-Indonesia, terus kemudian antara tahun berapa dan tahun berapa kemudian ada population growth-nya. Saya ketawa karena ada population growth-nya di atas 100%. Dari mana? Nggak masuk akal ya. Orangnya dari mana? Rata-rata di Indonesia cuma nggak sampai 2% kok sebetulnya population growth itu. Ya kan? Terus tapi kalau dihitung yang sesuai dengan yang Depdagri hitung terakhir IKTP itu hampir 7%, 6,5%. Tapi itu ada yang 45% naiknya, ada yang minus 11%, misalnya kayak Sragen itu kayak minus kalau nggak salah. Terus saya bilang, emang ada minus, ada penduduk minus. Kosong bener-bener. Enggak, maksudnya kalau minus itu dapat dari mana minusnya kayak gitu kan ya. Wah, saya nggak nyiapin sih, tapi nanti berikutnya lah kita bisa bahas lagi, diselipkan lagi. Jadi gitu, Daeng Ratu. Siap. Ya, jadi kita banyak contoh kayak gitu ya. Amerika salah nggak? Salah. Amerika banyak salah urusan data. Oh begitu. Jadi iya. Bukan good practice bukan. Di Amerika. Kalau mau data itu data penduduk, data pemilih itu Australia. Ya. Karena dia compulsory. Jadi datanya bagus. Kita nggak. Tadi saya mulai dari data pemilih kita, pemilu kita bukan compulsory. Rakyat kalau mau menuntut hak ada kewajiban. Kewajibannya mendaftar. Iya. Ya, jadi harus cek. Betul. Mendaftar. Betul. Ya jadi rakyat juga ini. Kenapa 2004 dulu saya ngotot bikin database karena itu benchmark. Jadi awal dasar di dalam konteks itu kita sudah punya sekarang ya. Manfaatkan itu untuk ini. Enggak mungkin yang namanya 2004 database-nya kemudian salah 100%. Enggak mungkin. Kalau tahu salah paling gede 10%, tapi menurut saya 3% itu udah di ini. Ya kesalahan statistik 3% masih oke kayak gitu ya. Kita di Amerika 10% juga terjadi kayak gitu ya. Itu. Nah, terus jadi paling tinggi itu 10% itu udah tinggi banget kayak gitu kesalahan itu. Tapi kalau menurut saya nggak sampai 3%. Iya. Dan kesalahan. Kita juga punya kewajiban untuk kenapa? Terus, apa indikatornya? Jadi sempet dulu di 2004 Ardana. Kita dihabisin itu di media. Masih banyak penduduk yang belum terdaftar. Kita ini amburadul terus Oke. Kita nggak mau balas yang kayak gitu. Iya. Langsung perintahkan ada SK baru KPU, surat edaran KPU provinsi, KPU kabupaten kota untuk membuat kartu pemilih tambahan berapa. Jadi kayak 26 juta di Jawa Timur, kurangnya nggak sampai berapa waktu itu? Nggak sampai 10.000, cuma 2.000 berapa. Jadi artinya itu berapa persen dari 26 juta kayak gitu loh ya. Tapi bukan berarti dihebohkan nggak karu-karuan kayak gitu. DKI yang waktu tadi itu saya langsung tanya, Bapak tahu penduduk Bapak itu di mana? Komuter kan banyak yang kerjanya di Jakarta. Tapi nggak boleh, itu bukan penduduk DKI, itu penduduk malam. Jadi ada penduduk siang, ada penduduk malam. Lah penduduk itu penduduk malam. Komuter kan. Yang berikutnya lagi dia udah pindah. Jabodetabek Jur ini kan tempat perumahan. Jadi orang-orang Jakarta sudah pindah ke daerah-daerah di luar DKI. Jabodetabek, tapi dia masih kerja di DKI. Itu bukan wakilnya, bukan yang wakil di DKI.
Tapi akhirnya DKI nggak mau kalah kan, nggak mau berantem lagi dengan KPU kali bikin undang-undang ibu kota 100. Padahal kalau menurut saya kalau pakai 100 lah nanti kalau penduduknya lebih banyak gimana? Betul. Atau enggak? Sekarang kan memang cuma undang-undangnya sampai 100. Paling banyak 100. Jadi dia bikin 100. Walaupun penduduknya nggak sesuai dengan yang lain kayak gitu. Itu akal-akalannya. Sangat politis banget ya. Iya, gara-gara berantem dengan kita waktu itu lah. Lucu gitu di KPU kan. Lah saya langsung piramidanya begini Pak, ini mobilitas sekian, ini penduduk malam, penduduk siang, kayak gitu kan, bla 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 bla. Contoh waktu itu saya kasih contoh Depok. Depok itu penduduknya sekarang berapa? Dulu berapa? Nah salah satunya karena UI pindah, sehingga mahasiswa banyak sekali yang berada di Depok, kemudian perumahan-perumahan banyak di sekitar di wilayah kota Depok, kayak gitu kan. Itu artinya penduduk DKI banyak yang pindah ke Depok. Betul. Jadi kayak gitu ini harus pahami, tapi yang paling krusial hari ini adalah satu orang asing, terutama TKA, orang asing. Kemudian legal maupun ilegal, terutama berhubungan dengan ini persoalan kita ya, karena ada isu-isu tentang TKA Cina yang kayak gitu ya, kemudian kan ini inflak ya banyak kayak gitu, apartemen kita yang dijual di Shanghai, di Hong Kong, di ini dan sebagainya, yang kemudian datang. Nah itu disentul ya. Kalau yang daerah PIK itu Bu, Pantai Indah Kapuk nah, udah. Itu Pantai Indah Kapuk dan sebagainya seperti itu, itu yang jadi masalah. Yang itu berkong kali kong dengan elit politik, oligarki politik dan oligarki ekonomi yang ada di Republik ini. Jadi kembali lagi, mari bersama-sama kita duduk, ajak BPS. Jadi jangan cuma Depdagri aja. Depdagri tidak memiliki ilmu sedetail BPS, urusan penduduk. Ya, urusan penduduk. Ya memang tidak bisa mengeluarkan nama, tidak bisa mengeluarkan alamat. Jadi waktu dulu, oh iya Bu, ini di Papua ada indikator Papua, database-nya benar. IKTP-nya benar. Dari mana? Emang di sana komputernya lebih baik dibandingkan IKTP kan dasarnya kan itu sebetulnya penggunaan logikanya nggak masuk. Makanya yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi kayak gitu Ardana. Siap, kelihatannya gampang menjadi anggota KPU, tapi hati-hati. Di mana hati-hati kita? Karena itu nanti kita semua akan ditanya pada saat kita nanti di yaumil hisab kayak gitu ya. Itu bahan-bahan yang nanti harus kita pertanggungjawabkan di depan Tuhan. Berat Bu. Loh iya, itu kan amanah. Betul. Kita pegang yang kayak gitu. Apalagi kemudian ada yang order dan Anda menerima order itu. Kalau kesalahan bisa aja ngomong, oh saya salah. Kayak gitu kan, bisa saja. Tapi kan nanti kan mulut nggak bisa bicara. Semua bicara, semua jadi saksi. Kayak gitu. Nah ini juga tidak mudah. Jadi hati-hati anggota KPU. Apalagi yang tadi ya dimulai oleh Daeng Ratu. Berapa orang yang meninggal karena pekerja pemilu dan sebagainya. Minta maaf lah. Harusnya. Iya. Mau KPU mau Bawaslu. Untung yang Bawaslu pusat itu bukan Bawaslu kota ya, yang demonstrasi yang tragedi 21-22 Mei. Iya, tragis ya. Itu ada 10 orang yang ditembak lo, mati lo, dan 3 orangnya 15 tahun, artinya di bawah umur. Ya, jadi ini juga penting. Mari kita bersama-sama kita memperbaikilah bangsa kita. Ini juga salah satu ikhtiar ya dalam kita memperbaiki penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada gunanya. Ya nanti bikin pertanyaan-pertanyaan lagi yang berhubungan dengan teknis. Kalau saya bisa membahas bisa ini nanti kita share. Kalau enggak nanti kapan-kapan kita undang juga KPU pengalaman KPU yang ada. Memang cukup bagus untuk dibagi ilmunya. Dan nanti kalau kita bahas Bawaslu, Daeng Ratu lah, gitu ya. Nanti saya yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya bisa di-share. Saya pikir itu. Daeng, terima kasih sekali sudah hadir ke rumah nih untuk bincang-bincang mengenai pemilu dan penyelenggaraan pemilu. Terima kasih Daeng Ratu, terima kasih para pemirsa. Ikuti terus program di Husnul Mariah Official Channel. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Kalau kami salah, kami mohon maaf ya.
dan kebaikan hanya dari Allah. Sampai di sini, sampai ketemu lagi nanti di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.